Selamat pagi, Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidipure mengajak saudara-saudara beribadah di saat ini. Memulaikan ibadah di saat ini, kita melakukan Kidung Jumat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan di dalam Anak Yesus Kristus, Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, yang terus memperkenankan kami menikmati karya dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di saat ini ada hari yang baru yang Kau perkenankan bagi kami. Kami ada di hari ini dalam keadaan yang diberkati. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, Tuhan, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, kami yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau melayakan bahkan memberkati kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman ini. Dan firman ini jugalah yang akan kami lakukan dalam tanggung jawab setiap hari kami. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan kita di saat ini terambil dalam Amsal pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Amsal pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 19 yang berbunyi demikian. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul perenungan kita dalam renungan harian keluarga Jumat 20 Mei 2022 ialah hikmat menuntun pada kesetiaan. Nah, kesetiaan asal kata dari setia. Nah, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti berpegang teguh pada janji, pendirian, dan juga sebagainya. Atau juga bisa dikatakan patuh, taat. Misalnya begini, berpegang teguh walaupun hujan, karena so janji pak teman mau pergi di acara, pasti akan menepati janji itu. Kemudian tetap teguh hati dalam hal misalnya persahabatan dan juga sebagainya. Contoh,
kalau dalam konteks bacaan ini, setelah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Kalau firman ini dikatakan bahwa orang yang tidak setia meninggalkan teman masa mudanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan ini begitu amat penting dalam semua ranah kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Tentu kesetiaan ini dibutuhkan. Nah, dari hal yang telah kita baca dalam arti taat, dalam arti setia, tentu menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang namanya setia ini harus kita miliki. Karena kesetiaan dalam aspek keluarga itu dibutuhkan. Dalam persahabatan itu juga dibutuhkan. Dalam percintaan itu sangat dibutuhkan. Apalagi kita setia juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Termasuk kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, seringkali kita tidak setia kepada perintah ketetapan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan tertekan atau hari-hari hidup yang kita lalui penuh dengan kesulitan, bahkan ada pergumulan. Sehingga yang menjadi masalahnya bahwa pergumulan yang kita alami membuat kita tidak setia, membuat kita tidak taat terhadap berbagai hal dalam kehidupan yang kita jalani, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengamsal memberi gambaran ketidaksetiaan umat Tuhan bagaikan perempuan jalan yang tidak menjaga kesetiaan kepada pasangannya dan yang juga melupakan janji-janjinya kepada Allah. Nah, setia merupakan suatu hal yang harus dimiliki dalam pembaharuan hidup setiap orang. Misalnya tidak semua orang yang hidup mau setia terhadap pasangannya. Apalagi kesetiaan imannya kepada Tuhan. Nah, orang yang punya hikmat tentu akan mempunyai kesetiaan itu. Orang yang memiliki hikmat, dia mampu dan sanggup taat dan setia kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Sehingga hal-hal yang lain juga mampu dia lakukan. Setia dalam pasangannya, setia dalam persahabatan, setia dalam pekerjaan. Bahkan tentunya kesetiaan ini akan membuahkan hasil ketaatan. Karena kita memiliki hikmat. Nah, oleh karena itu, dalam bacaan kita saat ini, orang yang mempunyai hikmat tentu akan punya kesetiaan. Dan hidup mempunyai hikmat dikatakan akan menuntun di jalan yang baik, bahkan jalan yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang singkat ini, tentu kita bisa belajar bagaimana Raja Salomo mau memberikan gambaran hidup orang yang memiliki hikmat dan juga orang yang tidak memiliki hikmat. Gambaran hidup tanpa hikmat merupakan suatu perjalanan yang istilahnya tidak punya arah, tidak punya tujuan. Dan pastilah ketika ia berjalan akan membawa pada kehancuran. Pasti gampang tersesat kalau tidak ada petunjuk arah. Ketika orang yang memiliki hikmat, pasti dia akan terus berjalan di jalan yang baik, di jalan yang benar. Dia tidak mungkin
berada di jalan yang salah karena dia terus dituntun oleh hikmat. Tetapi yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, apakah kita terus meminta hikmat kepada Tuhan? Atau mungkin kita hanya masa bodoh dengan hari-hari hidup yang kita jalani, yang Tuhan beri. Dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, pergumulan hidup yang kadang-kala membuat kita kehilangan arah dan tujuan kehidupan. Maka saudara-saudara, dari firman ini, haruslah kita bertekun dalam doa dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka janji Tuhan akan mengikuti di setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Karena hikmat itu bersumber dari Allah, maka tentu itu akan dinyatakan oleh Allah juga kepada setiap orang yang memintanya. Dengan hikmat dari Allah, maka kesetiaan juga kita kepada Allah akan terjaga, sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kita akan terasa berarti, dan juga setiap langkah kehidupan kita penuh makna. Nah, biarlah Tuhan yang akan terus menuntut, bahkan dengan hikmat yang diberikan kepada kita, mengerahkan kehidupan kita tetap ada di koridor, di jalan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.